Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ilo Ekstrim. Dan pada kesempatan kali ini semoga seluruh teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membawakan satu kisah dari lakon story, yang mana kisah-kisah dari lakon story itu selalu dark ya, horornya dapat banget. Jadi nggak pakai berlama-lama lagi. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, sekedar informasi lagi mungkin buat teman-teman yang baru tahu, untuk channel Ilo Ekstrim ini akan kita upload di setiap harinya untuk perubahan jadwal menjadi jam 7 malam. Yang tadinya jam 1 siang, sekarang menjadi jam 7 malam, bergantian dengan yang satunya lagi. Dan gak pakai berlama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya, mode horor on. Misteri di Desa Bagito. Di sebuah rumah kecil yang menurut warga dulunya terletak tepat di salah satu ujung desa, menjadi sebuah rumah yang cukup menyeramkan, yang dimana tetangga terdekatnya berjarak kurang lebih sekitar 100 meter jauhnya. Di rumah tersebut konon hanya dihuni oleh seorang laki-laki parubaya yang berumur sekitar 65 tahun. Ya, namanya Pak Gito. Profesinya dulu adalah seorang dalang, yang menurut informasi yang saya peroleh dulu katanya dia pernah menjalin hubungan dengan seorang sinden dan penarinya. Tapi sayangnya sinden dan penarinya tersebut harus meninggal dunia karena terkena santet. Ucapan itu hanyalah secuil dari kesaksian warga tentang bagaimana dulu kehidupan Pak Gito yang memang terbilang cukup aneh. Setiap harinya, laki-laki yang dipanggil dengan nama Pak Gito tersebut sibuk mencari kayu bakar di hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan Pak Karyo adalah orang pertama yang mengaku menyadari jika ada yang salah dengan diri Pak Gito. Meskipun semua orang menganggap jika Pak Gito itu adalah orang yang kurang waras, tapi Pak Karyo berbeda pendapat. Hal itu dikatakannya tentu saja bukanlah tanpa alasan, karena malam itu Pak Karyo melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Di malam itu, seperti biasanya, Pak Karyo mendapati jatah ronda malam yang salah satu tugas utamanya adalah berkeliling kampung untuk memastikan jika lingkungannya tetap dalam keadaan baik-baik saja. Namun sayangnya, ketika Pak Karyo melintas tepat di depan rumah Pak Gito dari arah kejauhan, Pak Karyo melihat dengan mata kepalanya sendiri ada seorang perempuan yang terlihat baru saja menutup pintu rumah Pak Gito. Mengetahui hal itu, Pak Karyo yang merasa curiga dengan siapa perempuan tersebut tentu saja seketika berjalan mendekati rumah Pak Gito seraya berpikir jika Pak Gito selama ini telah menyembunyikan perempuan di dalam rumahnya. Tapi aneh, ketika Pak Karyo masih sampai di teras rumah Pak Gito, malam itu pintu utama rumah Pak Gito tiba-tiba saja sudah dibuka dari dalam oleh Pak Gito sendiri. Pak Gito pun terlihat sudah berdiri dengan menatapi wajah Pak Karyo dengan tatapan yang kurang mengenakan. "Mau apa? Sudah malam kok mengendap-endap di rumah orang. Mau maling?" ucap Pak Gito kencang dengan tubuhnya yang terlihat tidak mengenakan pakaian sama sekali. Mengetahui hal itu, Pak Karyo pun seketika terkejut bukan main hingga berbicaranya terpatah-patah. Anu, saya tadi lihat ada perempuan di rumahmu. Siapa itu? Kok nggak ada laporan ke Pak RT kalau ada orang asing yang mau menginap? Orang luar daerah itu harus ada laporan RT, ucap Pak Karyo jelas. Orang kok hidupnya ngurusin orang terus. Sini masuk. Lihat sendiri, ada orangnya apa ndak di rumahku? Di rumahku itu tidak ada siapa-siapa, ucap Pak Gito sambil tiba-tiba menunjuk ke arah Pak Karyo. Mendapati hal itu, Pak Karyo pun seketika terkejut. Tubuhnya bergetar dengan langkah kakinya yang juga terlihat kesulitan digunakan. Bagaimana tidak, Pak Gito yang sebelumnya dikenal sebagai orang yang kurang waras, malam itu benar-benar terlihat sangat normal, dengan tidak sedikit pun menunjukkan tanda-tanda bahwa dia sedang mengalami gangguan jiwa.
Ya, bukannya begitu. Tapi aku memang lihat tadi ada perempuan di dalam rumahmu, ucap Pak Karyo. Mendengarkan hal itu, Pak Gito yang sebelumnya hanya berdiam diri saja, malam itu seketika perlahan mendekati tubuh Pak Karyo dan membisikkan sebuah ucapan yang mungkin tidak akan pernah bisa Pak Karyo lupakan. Kalau ingin selamat, kamu pulang saja. Jangan coba-coba kembali ke sini. Kamu itu sudah diincar oleh istriku, dan istriku itu sepertinya tidak suka sama kamu. Bisik Pak Gito sambil membelai kepala Pak Karyo sembari seperti memberikan sebuah peringatan. Di situ, Pak Karyo mengaku seolah tidak lagi bisa melangkahkan kakinya. Tubuhnya bergetar dengan nafas yang juga sulit untuk dihembuskan. Dan naasnya, belum selesai Pak Gito memberikan peringatan, dari arah dalam rumah Pak Gito, Pak Karyo melihat adanya sosok perempuan tinggi berambut panjang dengan wajah yang juga terlihat sangat hancur. Sosok perempuan tersebut berjalan pelan ke arah Pak Karyo dengan langkah kakinya yang juga terlihat cukup tenang. Tidak berhenti di situ saja. Pak Karyo pun juga masih ingat jika sosok perempuan tersebut benar-benar sangat menyeramkan. Matanya melepuh, tubuhnya tinggi besar dengan tangan kirinya yang juga terlihat membengkok. Sudah cukup membuat Pak Karyo saat itu benar-benar sangat ketakutan. Keringatnya yang sudah tidak berhenti keluar dengan tubuh yang juga terus-terusan bergetar membuat Pak Karyo saat itu sudah pasrah dengan semua keadaan yang sedang ada di depannya. Dan puncaknya, semua kengerian itu berakhir dengan tepukan tangan dari Pak Gito ke arah pundak Pak Karyo sambil memerintahkan agar Pak Karyo segera pergi dari rumahnya. Sudah, pulang saja, ucap Pak Gito sambil menepuk pundak Pak Karyo. Malam itu, Pak Karyo pun seketika berlari terbirit-birit dengan sesekali terjatuh karena jalanan yang ada di depan rumah Pak Gito memang sangat gelap tanpa adanya satupun penerangan. Sesampainya di rumah, Pak Karyo seketika menceritakan apa yang sudah dialaminya kepada istrinya dan tentu saja dengan perasaan penuh syukur karena Pak Karyo masih bisa pulang kembali ke rumah dalam keadaan baik-baik saja. Bu, bu, Pak Gito itu ternyata bukan orang yang kurang waras, ucap Pak Karyo kepada istrinya. Loh, maksudnya bagaimana toh Pak? Jawab sang istri dengan nada yang sedikit terkejut. Tadi aku lihat ada perempuan di rumah Pak Gito. Dan setelah aku datangi, Pak Gito itu tiba-tiba sudah ada di depanku. Matanya melotot. Pokoknya serem. Pikiranku jadi nggak enak, Bu, ucap Pak Karyo menjelaskan. Dan setelah kejadian malam itu, Pak Karyo pun sudah tidak berani lagi melewati rumah Pak Gito. Dengan hanya sesekali menceritakan kejadian yang dialaminya dengan rekan-rekannya ketika mereka sedang berkumpul bersama. Singkat cerita, kesaksian dari Pak Karyo menjadi sebuah cerita lokal yang memang telah ramai di kalangan masyarakat di daerah tersebut. Bahkan ada kejadian yang Pak Karyo alami. Ada beberapa warga yang mengaku melihat penampakan perempuan hingga anak kecil yang terlihat bermain-main di area rumah Pak Gito. Dan tidak hanya itu, waktu itu kehidupan Pak Gito bisa dibilang semakin terisolasi dengan semakin tidak adanya warga yang berani mengunjungi. Waktu pun berlalu begitu saja. Hari ini adalah tepat sekitar 10 tahun sejak cerita dari Pak Karyo tersebut mulai tersebar. Hasil pemilihan kepala desa di daerah tersebut memutuskan Prapto keluar sebagai pemenang dan terpilih menjabat sebagai kepala desa yang baru di daerah itu. Berbekal ilmu pengetahuan yang sangat mumpuni yang ia bawa dari kota, rupanya mempengaruhi pemerintahan desa tersebut yang sebelumnya cukup ketinggalan zaman. Di bawah kepemimpinan Prapto, waktu itu banyak sekali mendapatkan perubahan. Ditambah lagi, sosok Prapto yang memang masih terbilang sangat muda dengan pemikiran yang lebih fresh tentu saja membuat kondisi di daerah tersebut kini bisa dikatakan lebih maju daripada daerah-daerah lainnya yang memang terkesan masih primitif dan lebih mengutamakan adat serta budaya. Tidak butuh waktu lama, di bawah pemerintahan Prapto, jalanan yang sebelumnya rusak kala itu seketika berubah menjadi bagus dengan sekarang akses dari luar daerah menjadi semakin lancar.
Hal itu tentu saja membuat perekonomian di desa semakin kuat karena pintu dari daerah luar seolah-olah juga seketika terbuka. Desa tersebut bisa dikatakan sudah cukup ramai meskipun letak desa berada jauh dari kota, hingga akhirnya semua kisah ini pun terjadi. Masalah tersebut sepertinya menjadi masalah pertama dan terakhir bagi Prapto selama dia menjabat sebagai kepala desa di daerah itu. Meski berdampak besar bagi perubahan desa, tanpa disangka-sangka masa pemerintahan Prapto hanya bisa bertahan sebentar saja. Karena kenapa? Karena dia telah berani mengusik Pagito. Semua ini berawal dari rencana pembangunan jalan yang rencananya akan kembali dibangun Prapto untuk memudahkan warga desa. Jalur ke arah ladang yang sebelumnya memang sangat rusak ternyata menjadi proyek selanjutnya yang memang sudah direncanakannya. Jadi pembangunan jalan dan pelebaran kali ini akan kita fokuskan ke areal persawahan, ke arah makam desa, dan yang terakhir adalah ke arah sumber desa, ucap Prapto yang waktu itu sedang memimpin rapat yang diselenggarakan di desanya. Oh, baik Pak. Semuanya berjalan lancar, progres pembangunannya sudah mencapai 75%, ucap salah satu staf desa yang waktu itu memang bertanggung jawab atas proyek pembangunan tersebut. Bagus, target saya tahun ini sudah bisa selesai. Tolong usahakan agar ketika musim panen tiba, para warga sudah bisa menikmati jalan barunya hingga mereka nantinya dengan mudah membawa hasil panen pulang ke rumah. Sahut Prapto mantap. Ah, tapi mohon maaf Pak, khusus jalur yang ke areal persawahan, di sini kami mengalami sedikit kendala. Imbasnya pembangunan jalur tersebut sampai sekarang belum juga dilanjut prosesnya, sahut staf tersebut. Loh, ada apa? Sahut Prapto. Jadi begini Pak, rencana pembangunan jalan ke arah sawah tersebut ternyata harus melewati rumah Pak Gito. Nah, Pak Gito ini adalah seorang yang kurang waras, yang memang sangat dijauhi oleh warga. Karena selain berbahaya, menurut mereka banyak sekali kejadian aneh yang pernah dialami oleh warga ketika berurusan dengan Pak Gito. Akhirnya para pekerja takut, tidak berani lagi melanjutkan proyek jalannya. Terang salah satu staf lain yang kebetulan waktu itu juga berada di satu ruangan bersama Prapto. Rumahnya yang mana? Besok saya akan coba bermediasi dengan orangnya. Bila perlu saya akan carikan rumah pengganti untuk beliau agar tidak mengganggu proses pembangunan jalan kita, ucap Prapto jelas. Duh, orangnya sakit jiwa Pak. Jangankan menjenguk, mendekat saja semua warga tidak ada yang berani. Ya, termasuk saya. Menurut cerita yang beredar, Pak Gito itu hidup dengan kuntilanak, sahut para staf desa. Zaman sudah berganti kok masih terlalu percaya setan sih? Menghormati itu boleh, tapi menuruti jangan. Sudah, besok biar saya yang mengunjungi sendiri rumahnya. Katanya orangnya sedang sakit. Kalau nggak dijenguk gimana? Nanti kalau ada apa-apa, yang repot kan kita juga. Iya, ngomong-ngomong, apa Pak Gito punya saudara atau bagaimana? Sahut Prapto. Mendengar hal itu, semua staf pun terlihat dia membisu seraya memberikan tanda jika mereka semua sama sekali tidak tahu menahu soal silsilah keluarga Pak Gito. Siapa Pak Gito? Siapa saudaranya? Dan dari mana ia berasal? Dari pihak desa pun sama sekali tidak mengetahui. Yang mereka tahu adalah Pak Gito adalah penduduk desa yang hidup sudah sejak dahulu kala. Mengetahui hal itu, Prapto merasa terheran-heran hingga akhirnya tanpa berlama-lama lagi sepulang dari kantor tempat dia bertugas seketika dia pun mengunjungi langsung rumah Pak Gito seorang diri. Karena menurutnya bagaimanapun caranya masalah Pak Gito ini harus segera bisa diatasi. Waktu kala itu, jam tangan Prapto menunjukkan pukul 5:30 sore. Sebelum pulang ke rumahnya, Prapto pun rencana mampir ke rumah Pak Gito seorang diri karena semua stafnya mengaku tidak ada yang mau ataupun tidak ada yang berani menemani. Sepeda motor yang ia kendarai ketika hendak mengunjungi rumah Pak Gito waktu itu juga tiba-tiba mati tepat di jalan yang hanya berjarak sekitar 50 meter dari rumah Pak Gito.
Mendapati hal itu, dia pun segera membiarkan sepeda motornya berhenti di pinggir jalan begitu saja dan memutuskan untuk mengunjungi kediaman Pak Gito dengan berjalan kaki. Sesampainya di depan rumah Pak Gito, Prapto pun seketika merasa keheranan dengan bentuk rumah Pak Gito yang sudah terlihat mulai rusak tidak karuan. Meja kursi depan rumah yang terlihat sudah berserakan sudah menjadi bukti jika rumah tersebut sepertinya sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Ya Allah, rumah sampai seperti ini. Bahaya kalau tetap dihuni. Nanti kalau ada gempa, terus rumahnya roboh, pasti akan memakan korban, pikir Prapto dengan mulai mengetuk pintu perlahan. Assalamualaikum, Pak Gito, teriak Prapto. Pak Gito, Assalamualaikum. Kulo Pak Lurah, teriak Prapto sambil sesekali mengintip ke arah dalam rumah melalui celah-celah lubang yang ada di jendela rumah Pak Gito. Hingga akhirnya, setelah beberapa lama memanggil, pintu rumah Pak Gito pun terdengar sedang dibuka kuncinya dari dalam. Dan setelah pintu terbuka, Prapto untuk pertama kalinya melihat sosok Pak Gito langsung di depan matanya. Oh, ini toh Pak Gito. Ternyata sudah kakek-kakek, pikir Prapto sambil menatap wajah Pak Gito yang waktu itu memang sudah semakin tua. Ada apa nak? Ujar Pak Gito pelan. Saya mau ada perlu Pak, ucap Prapto sopan. Oh ya, tapi tidak usah masuk rumah. Duduknya di sini saja. Duduk di lantai tepat di antara pintu masuk ini agar kamu aman. Kamu gak usah masuk daripada nanti ada apa-apa. Ya, kalau dia suka atas kehadiranmu di rumah ini sih tidak apa-apa. Tapi kalau dia tidak suka atas kehadiranmu, malah jadi bahaya. Kasihan kamu nanti. Kamu itu masih muda, ucap Pak Gito yang waktu itu benar-benar terdengar sangat halus dan jauh dari kesan orang kurang waras yang selama ini orang-orang beritakan. Mengetahui hal itu, Prapto pun terlihat menuruti permintaan dari Pak Gito dan dia pun mulai menceritakan maksud kedatangannya. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, kalau misalnya rumah Bapak ini saya ganti dengan yang lebih baik bagaimana Pak? Soalnya di sini rencana pemerintah akan dibangun jalan ke sawah agar orang-orang yang mau ke sawah mudah, tidak perlu memutar, ucap Prapto memulai obrolan. Tidak bisa. Rumah ini adalah rumah peninggalan orang tuaku. Tidak akan aku otak-atik, apalagi harus dijual. Meskipun dibayar dengan uang 1 karung, aku nggak bakalan mau. Jawab Pak Gito sembari tertawa terbahak-bahak. Prapto pun terus berusaha merayu Pak Gito agar beliau mau menjual rumahnya. Namun sayang, Pak Gito bersikukuh tidak mau menjualnya dengan sesekali dia mengancam Prapto jika Prapto terus memaksanya. Hingga akhirnya, karena mediasi bersama Pak Gito dianggap telah gagal, akhirnya Prapto terlihat marah dan sedikit mengancam akan melakukan pembongkaran paksa dan membawa Pak Gito ke panti jompo yang ada di kota. Rumah ini sudah tua Pak, bahaya sekali nanti kalau roboh. Lagi pula jalan ini sebagian ada hak desa yang sudah Bapak tutupi dengan pagar. Jadi karena saya adalah pemimpin di desa ini, saya memutuskan akan membawa Bapak ke panti jompo yang ada di kota. Rumah ini nanti tetap akan dibongkar ya Pak. Untuk semua kerugian Bapak akan saya tanggung. Dan jika melihat kondisi Bapak yang sudah tua ini, lebih baik uang kerugian tetap diurus oleh desa atau mungkin Bapak punya saudara. Ya kalau rencana saya sih jika tidak ada saudara, biar Bapak dirawat saja, nanti biaya panti jomponya biar diurus oleh desa, terang Prapto tegas. Namun anehnya, rencana hanyalah sebuah rencana saja. Sudah beberapa kali Prapto memerintahkan pegawainya untuk melanjutkan proyek pembangunan jalannya dengan merubuhkan rumah Pak Gito. Semuanya tetap gagal dengan tidak ada satupun pegawai proyek yang berani mendekati rumah Pak Gito. Bahkan setelah kejadian tersebut, banyak sekali pegawai proyek yang jatuh sakit hingga akhirnya proyek pembangunan jalan tersebut benar-benar terbengkalai. Dan puncaknya,
Prapto sendirilah yang akhirnya akan turun tangan untuk ikut langsung menyaksikan pembongkaran rumah Pak Gito. Karena dia merasa jika proyeknya itu sudah lama sekali terhambat hanya karena masalah rumah Pak Gito yang tak kunjung bisa selesai. Hingga akhirnya hari itu pun tiba. Hari itu adalah hari yang memang sudah direncanakan oleh Prapto. Karena para pekerja lokal tidak ada yang berani melakukan pembongkaran rumah Pak Gito, akhirnya Prapto pun menyewa pekerja dari luar kota dan dia sendirilah yang langsung mengawasi proses pembongkarannya. Hingga akhirnya tanpa butuh waktu lama, ketika Pak Gito sedang pergi mencari kayu bakar ke hutan, rumah Pak Gito pun berhasil diratakan dengan tanah. Bahkan di situ, warga yang menyaksikan proses pembongkaran semuanya terlihat murung sembari memandangi wajah Prapto dengan penuh rasa kecemasan. Kini, rumah Pak Gito pun sudah tidak ada lagi. Bekas-bekas kayu dari rumah Pak Gito kala itu bisa dikatakan juga seketika rapi. Akhirnya, Prapto pun memutuskan untuk tetap berdiri di bekas rumah Pak Gito sembari menunggu kepulangan Pak Gito dari hutan dan akan menjelaskan bahwasanya rumah penggantinya sudah disiapkan. Tapi anehnya, hingga malam hari Prapto menunggu Pak Gito tak kunjung kembali ke rumahnya dan seolah-olah dia sudah tahu jika rumahnya itu sudah tidak lagi ada. Akhirnya Prapto pun memilih untuk pulang ke rumah sembari menunggu kabar jika Pak Gito telah kembali nanti semuanya akan diurus. Namun sayang, hari-hari pun berlalu begitu saja. Sudah sekitar 2 bulan setelah pembongkaran rumah Pak Gito, kala itu Pak Gito tak kunjung terlihat kembali ke desa, bahkan bisa dikatakan Pak Gito sudah dinyatakan menghilang tanpa jejak. Tidak tinggal diam, Prapto pun hampir setiap hari memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari Pak Gito, tapi sayang hasil pencariannya pun tidak pernah ada hasilnya. Hari itu adalah tepat 100 hari setelah hilangnya Pak Gito. Prapto yang sebelumnya sibuk dengan kegiatan di desa, kala itu diharuskan pulang malam karena banyak urusan yang memang harus diselesaikan. Pukul setengah 12 malam, Prapto mengendarai sepeda motornya untuk kembali pulang ke rumah. Namun aneh, baru saja Prapto sampai di jalan depan rumahnya, Prapto yang sebelumnya dengan tenang mengendarai sepeda motornya malam itu tiba-tiba terkejut dengan munculnya seorang laki-laki tua yang terlihat berjalan masuk ke dalam rumahnya dengan langkah yang sedikit membungkuk. Prapto pun seketika kaget, lalu ia mempercepat laju motornya agar ia segera sampai di rumah dan mengetahui siapa sebenarnya orang tua yang terlihat masuk ke dalam rumah dan menutup perlahan pintunya. Tapi sayang, sesampainya Prapto tepat di pintu rumahnya, malam itu dia pun kembali terkejut karena dia baru sadar jika kondisi rumahnya sebelumnya memang sudah terkunci rapat. Loh, itu tadi siapa yang masuk ke rumahku? Kan pintunya ini selalu kukunci kalau aku pas lagi di luar, pikir Prapto dalam hati sambil mulai memutar-mutar kunci pintu rumahnya. Dan setelah pintu rumahnya berhasil terbuka, Prapto pun seketika berteriak memanggil-manggil seseorang karena dengan mata kepalanya sendiri. Masih beberapa menit yang lalu, dia dengan sadar melihat adanya seseorang yang masuk ke dalam rumahnya. Halo, siapa ya? Saya tadi lihat ada orang masuk ke rumah ini loh. Jangan macam-macam, keluar! Teriak Prapto lantang dengan langkah kakinya yang dipercepat melihat ke arah satu persatu bagian rumah. Namun aneh, bukannya melihat adanya orang. Malam itu, Prapto malah melihat keadaan lantai rumahnya sudah dipenuhi dengan taburan bunga melati yang jika diperhatikan lebih teliti lagi, taburan bunga tersebut disertai dengan telur ayam yang terlihat sudah membusuk. Prapto terkejut bukan main dan seketika ia membersihkan satu persatu bunga tersebut sambil mulai berpikir jika memang sedang ada sesuatu yang tidak beres di dalam rumahnya. Sepertinya tadi memang ada orang di rumah ini. Aku harus hati-hati. Jangan-jangan ada orang yang mau mencelakaiku, pikir Prapto dengan terus membersihkan potongan-potongan bunga melati yang memang terlihat hampir di setiap sudut rumahnya.
Hingga akhirnya, setelah semuanya sudah cukup bersih, akhirnya Prapto pun memutuskan untuk segera masuk ke dalam kamarnya dan mencoba tidak menghiraukan kejadian yang ada karena pada dasarnya Prapto ini memang tipe orang yang tidak terlalu percaya dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat manusia. Sekitar pukul setengah dua dini hari, ketika Prapto sedang lelap dalam tidurnya, semua itu pun terjadi. Benar, waktu itu Prapto tiba-tiba terbangun karena dengan sangat jelas Prapto mendengar ada suara ketukan pintu. Tok tok tok, tok tok tok. Mendengar suara ketukan pintu itu, Prapto menganggap jika memang ada tamu. Akhirnya Prapto pun bangun dengan sedikit berteriak menandakan jika dia akan segera membuka pintunya. Ya, tunggu sebentar, teriak Prapto dari dalam kamar. Baru saja Prapto membuka pintu kamar tidurnya malam itu, dengan mata kepalanya sendiri Prapto tiba-tiba melihat adanya kakek-kakek tua yang saat itu sudah duduk di dalam ruang tamu rumah. Dan yang paling membuat Prapto terkejut adalah setelah dilihat dengan lebih jelas, sosok kakek-kakek tua tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Gito, orang yang selama ini dinyatakan menghilang dari desanya. Tubuh Prapto seketika gemetar hebat dengan jantung yang mulai berdetak kencang karena kondisi Pak Gito waktu itu benar-benar seperti orang dalam keadaan gangguan jiwa. Rambutnya berantakan, wajahnya penuh luka sayatan, bajunya compang-camping dan lengkap dengan tawanya yang sepertinya hingga kini tidak akan pernah bisa ia lupakan. Prapto pun mencoba menguatkan tubuhnya dan berjalan pelan mendekati Pak Gito sembari mulai memanggil namanya. Loh, Pak Gito, ucap Prapto pelan. Bukannya menjawab perkataan Prapto, Pak Gito kala itu malah terlihat terus tertawa sembari memegangi ceker ayam hitam yang waktu itu ada di tangannya. Dan sesekali ceker ayam tersebut digigitnya. Prapto pun terus menguatkan dirinya sembari meraih sebuah balok kayu yang terletak tidak jauh dari tempatnya berdiri untuk berjaga-jaga jika ada sesuatu hal yang tidak diinginkannya. Pak Gito dari mana saja? Kami semua mencari Bapak tapi tidak ketemu. Ayo, besok saya bawa ke kota ya Pak. Di sana Bapak ada yang merawat daripada di sini. Bapak hidup sendiri, ucap Prapto pelan. Mendengar hal itu, Pak Gito yang sebelumnya terlihat tidak memperdulikan Prapto, tiba-tiba saja berdiri dan melotot ke arah Prapto sambil berteriak-teriak kesetanan. Dasar bocah tidak punya sopan santun. Setelah ini semuanya akan ada balasannya, teriak Pak Gito keras dengan kini ia menggigiti jari tangannya sendiri hingga sobek berlumuran darah. Melihat semua itu, mata Prapto terbelalak seolah tidak percaya dengan apa yang sedang ia lihat di depan matanya. Tidak berhenti di situ saja. Sesaat setelah itu, Pak Gito pun tiba-tiba terlihat merangkak di dinding rumah Prapto layaknya cicak sambil tertawa terbahak-bahak sembari sesekali memutar-mutar kepalanya ke arah belakang dengan terus menatap Prapto. Di situ, Prapto yang sebelumnya masih bisa menahan tubuhnya yang gemetar ketakutan, dia pun seketika seolah berhenti bernafas. Matanya terbelalak, kakinya tidak bergerak dengan mulutnya yang juga terlihat hanya menganga karena masih syok dan tidak percaya dengan apa yang ia lihat di depan matanya. Bagaimana tidak, waktu itu dia melihat Pak Gito benar-benar merangkak di dinding rumahnya dengan cepat, ditambah kepalanya yang bisa berputar ke arah belakang menandakan jika waktu itu Pak Gito sebenarnya sudah bukanlah manusia pada umumnya. Setelah Pak Gito terlihat merangkak cepat ke arah dapur, Prapto pun seketika ingin mengejarnya. Namun sayang, ketika Prapto masih memutar tubuhnya, waktu itu tiba-tiba tepat di belakang tubuh Prapto, ternyata sudah ada sosok perempuan bertubuh tinggi dengan bentuk wajah yang tidak terlihat jelas. Karena saat itu, rambut sosok perempuan tersebut benar-benar panjang hingga menutupi seluruh wajahnya. Rasa takut Prapto pun sepertinya sudah sampai pada puncaknya. Dia sudah berusaha menjerit sekuat tenaga, namun sayang suara Prapto tiba-tiba sudah menghilang begitu saja layaknya orang yang tunawicara. Hingga akhirnya, beberapa saat setelah berhadapan langsung dengan sosok perempuan tersebut, tubuh Prapto tiba-tiba terpental jauh hingga membentur pojok dinding rumahnya.
Dia dibanting, dicekik, ditendang hingga dilemparkan oleh sesuatu yang Prapto pun tidak bisa menjelaskannya. Bukan sosok perempuan tersebut yang waktu itu melakukannya. Sepertinya ada sosok lain yang tidak terlihat oleh mata yang waktu itu memang menganiaya tubuh Prapto dengan cara membabi buta. Hal itu dapat dipastikan karena ketika semua pukulan dan lemparan tersebut terjadi, sosok perempuan tinggi tersebut hanya diam sambil tidak bergerak sama sekali. Dan puncaknya, ketika Prapto sudah tergeletak di lantai dengan tatapan matanya yang mulai berkunang-kunang karena benturan yang ia rasakan, waktu itu dia masih sempat mendengar suara tawa anak kecil yang jika didengar dengan lebih teliti lagi, suara tawa anak kecil tersebut berjumlah lebih dari satu anak. Hingga akhirnya, karena Prapto yang sudah tidak mampu lagi menahan semua rasa sakitnya, akhirnya dia pun waktu itu tergeletak di lantai tersebut hingga pagi hari tiba. Keesokan harinya, Prapto ditemukan oleh Pak Udin, yang dimana Pak Udin adalah salah satu staf desa yang saat itu memang sedang ada keperluan dengan Prapto. Melihat tubuh Prapto yang tergeletak, waktu itu Pak Udin seketika memanggil bantuan dan puncaknya Prapto pun dibawa ke puskesmas terdekat agar dia segera bisa mendapatkan perawatan. Namun, sayang, bukannya sembuh, ternyata Tuhan berkehendak lain. Ya, oleh dokter yang ada di puskesmas, Prapto kala itu dinyatakan terkena penyakit stroke. Seluruh tubuhnya tiba-tiba tidak bisa berfungsi, dengan hanya matanya yang masih bisa melihat melirik sana kemari. Pak Udin pun akhirnya membawa Prapto kembali ke rumahnya dan memutuskan untuk sementara waktu menemani hingga pihak keluarga Prapto yang waktu itu masih ada di kota datang untuk memutuskan bagaimana selanjutnya. Bagaimanapun, Pak Prapto masih kepala desa kita. Jadi sementara biar saya yang di rumah ini menjaga sampai nanti keluarganya dari kota datang ke sini untuk melihat keadaannya. Yang lain silakan tetap di kantor desa untuk beraktivitas seperti biasa agar pemerintahan desa bisa berjalan seperti biasanya. Dan untuk keadaan Pak Prapto selanjutnya, biar keluarganya sendiri nanti yang memutuskan bagaimana tindak lanjutnya. Setelah itu, barulah kita pikirkan bagaimana kelanjutan pemerintahan yang ada di desa. Ucap Pak Udin kepada para staf desa yang lain yang siang itu berkumpul di rumah Prapto. Dan akhirnya, kini Pak Udin lah yang menjaga Prapto di rumahnya. Segala kebutuhannya waktu itu dengan baik disiapkan dan setiap malam Pak Udin pun tetap menjaganya hingga akhirnya Pak Udin lah yang akhirnya menjadi saksi hidup kenapa semua ini bisa terjadi. Malam itu, masih malam kedua Pak Udin tinggal dan menemani Prapto. Setelah semua kebutuhan Prapto sudah selesai disiapkan, Pak Udin pun lalu duduk tenang di ruang tamu rumah Prapto dengan mulai menyalakan sebatang rokok yang ada di sakunya. Namun sayang, belum sampai habis rokok tersebut dihisap oleh Pak Udin, tiba-tiba Pak Udin mencium aroma bunga melati yang disertai dengan suara segerombolan orang layaknya sedang membawa jenazah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mendengar hal itu, Pak Udin pun seketika terkejut bukan main karena dia pun tahu malam itu waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, yang sepertinya tidak akan mungkin jika ada orang yang meninggal dikuburkan malam-malam. Kok ada suara pemandu jenazah? Perasaan kalau ke pemakaman umum tidak lewat sini, pikir Pak Udin dengan segera bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju ke arah pintu utama rumah Prapto karena saat itu suara orang-orang tersebut terdengar semakin kencang. Belum sampai Pak Udin berhasil membuka pintu utama rumah Prapto, malam itu tubuh Pak Udin seketika bergetar hebat karena dengan sangat jelas rombongan pengantar jenazah tersebut terdengar keras dan berhenti tepat di depan rumah Prapto. Karena pikirannya yang seketika tidak enak, Pak Udin pun lalu mempercepat tangannya untuk membuka pintu rumah Prapto yang akhirnya setelah pintu terbuka dengan mata kepala Pak Udin sendiri. Malam itu, Pak Udin melihat keranda mayat yang terlihat tergeletak tepat di teras rumah Prapto dengan tidak adanya satupun orang yang terlihat di situ. Bentuk keranda mayat yang terlihat sudah tua, ditambah dengan kain yang menutupinya juga terlihat sudah usang membuat Pak Udin sangat kebingungan.
karena dia masih sangat hafal jika keranda mayat milik desanya tidak seperti itulah bentuknya. Belum selesai Pak Udin kebingungan dengan semuanya, tiba-tiba dari kejauhan Pak Udin melihat seorang laki-laki tua yang setelah semakin mendekat, laki-laki tua tersebut ternyata adalah Pak Gito. Mengetahui hal itu, tubuh Pak Udin pun seketika bergetar hebat dengan tatapan matanya yang terus terbelalak karena Pak Udin masih tidak percaya dengan apa yang saat itu ia lihat di depan matanya. Loh, Pak Gito sudah pulang ya, pikir Pak Udin dengan terus menahan getaran tubuhnya hingga tanpa terasa sebatang rokok yang sebelumnya ada di tangan waktu itu jatuh ke tanah begitu saja. Sudah, kamu jangan ikut-ikutan. Ini bukan urusanmu, ucap Pak Gito jelas dengan melangkah lebih mendekatkan diri lagi ke arah Pak Udin. Karena pikiran Pak Udin yang semakin tidak tenang, akhirnya tanpa menjawab perkataan Pak Gito, Pak Udin pun bergegas masuk ke dalam rumah Prapto. Dengan seketika ia menutup pintu rumah Prapto, dikuncinya dari dalam. Ya Allah, pikiranku tidak enak. Besok aku harus bilang ke orang-orang, ternyata Pak Gito itu sudah kembali ke desa ini, ucap Pak Udin dengan langkah kakinya yang berjalan menuju ke kamar Prapto demi memastikan jika Prapto masih tetap di dalam kamarnya. Namun sayang, belum lama setelah itu, Pak Udin pun kembali mendengar suara segerombolan orang pengantar jenazah tersebut yang kini terdengar mengelilingi area rumah Prapto. Tidak berhenti di situ saja, Prapto yang sebelumnya tenang, waktu itu seketika menggeliat tidak karuan, layaknya orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Pak Udin pun dengan sigap menenangkan, sambil sesekali membisiki kalimat syahadat tepat di samping telinga kanannya, hingga akhirnya karena Pak Udin sudah kewalahan menangani Prapto sendirian, dengan cepat Pak Udin pun berlari ke arah luar rumah Prapto dengan maksud hendak menuju ke rumah tetangga terdekat untuk meminta bantuan. Dan disitulah, di tengah-tengah Pak Udin masih berlari, pandangan Pak Udin sempat melihat adanya sosok perempuan tinggi besar dengan rambut yang sangat panjang tidak beraturan. Sosok perempuan tersebut terlihat diam di salah satu sudut rumah Prapto dengan sesekali menggeleng-gelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Dan tidak hanya itu, di sudut lain, Pak Udin pun juga melihat adanya beberapa anak kerdil bertelanjang yang sedang berlarian ke sana kemari dengan kepala yang juga terlihat tinggal separuh bagian. Dan puncaknya, karena Pak Udin yang sudah sampai di batas ketakutannya, akhirnya dia pun terus berlari keluar dari rumah Prapto dan memutuskan untuk tetap menunduk agar dia tidak melihat terlalu banyak semua pemandangan yang memang sangat jauh di luar akal sehat manusia. Akhirnya, setelah berhasil mengumpulkan tetangga dan orang-orang terdekat, Pak Udin pun kembali ke rumah Prapto dengan harapan bisa segera membawa Prapto ke puskesmas terdekat. Namun sayang, sesampainya Pak Udin di rumah Prapto, Pak Udin dan beberapa orang lainnya pun seketika lemas karena malam itu, tepat lewat tengah malam, Prapto dinyatakan meninggal dunia dengan seluruh tubuhnya yang sudah membusuk layaknya orang yang meninggal dalam waktu yang sudah cukup lama. Innalillahi. Pak Prapto sudah meninggal, Pak. Innalillahi, sahut orang lainnya. Tapi sepertinya Pak Prapto ini meninggal sudah lama ya. Tubuhnya kok sudah membusuk, sahut orang-orang. Pak Udin pun kembali seolah-olah tidak percaya dengan apa yang ia lihat karena masih teringat dengan jelas masih beberapa jam yang lalu Pak Udin masih merawat Prapto dan dia pun masih sempat memberikannya makan. Dan akhirnya, setelah semakin banyaknya orang yang berkumpul di rumah Prapto, malam itu akhirnya jenazah Prapto pun dipersiapkan dan akan dimakamkan keesokan paginya. Di akhir kisah, Pak Gito yang sebelumnya menghilang pun waktu itu juga tiba-tiba terlihat ada warawiri di desa dengan tingkahnya yang sudah semakin aneh saja. Dan karena para penduduk yang merasa resah dengan adanya Pak Gito yang kini juga tidak memiliki tempat tinggal, akhirnya para penduduk pun sepakat untuk membawanya ke rumah sakit jiwa yang ada di kota. Dan kini, cerita tentang Pak Gito dan kuntilanaknya akhirnya menjadi sebuah cerita lokal turun-menurun yang sudah tidak asing lagi di telinga warga desa. Sebenarnya, banyak dari warga yang mempunyai cerita tersendiri
bersama Pak Gito, namun cerita bersama Pak Kades Prapto menjadi cerita yang paling terkenal karena selain diakhiri dengan meninggalnya Kades Prapto, akhirnya Pak Gito pun ditempatkan di luar desa yang seolah menjadi akhir dari kisah Pak Gito itu sendiri di desa tersebut. Kini, meskipun Pak Gito telah tiada, namun kisah tentang kuntilanaknya masih kerap saja terdengar di kalangan masyarakat kota. Terakhir, dari informasi yang diterima, kisah kuntilanak tersebut terdengar di kalangan rumah sakit jiwa yang sebelumnya ditempati oleh Pak Gito. Menurut keterangan saksi, ada sosok kuntilanak yang kerap terlihat ada di area rumah sakit jiwa tersebut, dan anehnya, setiap ada yang mengaku melihat kuntilanak itu, bersamaan dengan itu mereka pun juga mendengar suara alunan musik Jawa yang jika didengar dengan lebih teliti lagi, sumber suara alunan musik Jawa itu berasal dari sebuah radio tua yang ada di rumah sakit jiwa tersebut. Selesai. Wow, luar biasa, keren banget. Kan horornya dapat banget kan, dark banget kan kalau udah lakon story yang buat kisahnya. Dan di sini ada satu hal sih yang paling menarik perhatian bagi saya ya. Jadi itu adalah oke lah, sang kepala desanya atau lurahnya ini. Jadi kepala desa dan lurah itu sama ya, hanya penyebutan aja yang berbeda. Jadi memang dia baik, dia ingin berbuat sesuatu untuk kebaikan warganya, untuk kebaikan desanya. Tapi di sini ada satu hal yang saya soroti adalah ketika pembongkaran rumah tanpa diketahui oleh pemiliknya. Dalam artian pada saat membongkar rumah, pemiliknya tidak ada dan pemiliknya tidak tahu. Jadi seandainya memang Pak Gito memiliki dendam dan ingin membalaskan, ya itu akibat dari perbuatan sang kepala desa sendiri. Jadi memang harusnya dalam prosedurnya tetap harus disaksikan ya. Bukan harus disaksikan ya, intinya persetujuan lah, persetujuan. Dan harusnya bisa lebih sabar lagi dalam mencoba merangkul Mbah Gitonya. Kasihan juga kan ya, kebayang dong orang tua yang tiba-tiba rumahnya, karena kan setiap rumah itu pasti punya histori masing-masing. Tapi intinya harusnya lebih sabar lah untuk berkomunikasi. Tapi di sini tanda kutip ya, saya tidak menyalahkan sang kepala desanya, hanya pada saat pembongkaran rumah aja itu sangat disesalkan, harusnya ada komunikasi lebih lanjut. Jadi itu sedikit sih yang menurut saya, dan overall keren banget kisahnya, dark banget, horornya dapat banget. Semoga kisah barusan bisa menghibur para teman-teman, khususnya para penikmat, pecinta horor, dan lebih khususnya lagi kepada subscriber Ilo Extreme. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau bisa di-share juga ya link videonya ke teman-teman yang lain agar bisa terhibur juga. Dan buat yang punya komentar lain, silakan bisa dituliskan komentarnya di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang mungkin baru bergabung, halo, akhirnya kita bertatap muka juga. Silakan bisa diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasi yang dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang kami upload setiap jam 7 ya, setiap jam 7 malam setiap harinya. Dan di akhir kata, terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel-channel kami. Dan karena kehadiran teman-teman lah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Dan oh iya, yang punya kisah yang berkenan dibagikan ke kami, silakan bisa dibagikan lewat tulisan boleh, lewat bentuk audio boleh. Kirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan juga saya ucapkan terima kasih. Yang sudah mengirimkan tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan dulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horor. Masih bersama saya Ilo di Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.